Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Awan. Ini 0534948826 dari Prodi Sistem Informasi asal UPJJ UIN Jakarta. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat gerak, di mana tugasnya yaitu ya di sini saya akan membuat aplikasi mobile yang menggunakan data cryptocurrency dari BI online Coinlot. Alamat ini http data yang ditampilkan pada aplikasi meliputi rank, simbol, dan harga dalam US dollar. Itu dia tugasnya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil sudah saya buat. Kita lihat spasi lebih menarik tampilannya kita buka di Chrome. Nah, jadi ya aplikasi tampilan. Ya, inilah dia tampilan aplikasinya. Pada halaman utama terdapat tombol refresh dan daftar cryptocurrency. Jadi aplikasi dijalankan, data cryptocurrency langsung ditampilkan secara otomatis. Informasi yang ditampilkan terdiri dari yang pertama ada rank atau peringkat cryptocurrency, terus yang kedua name atau nama crypto, yang ketiga ada kode, terus yang selanjutnya yang keempat ada harga. Nah, ketika tombol refresh ditekan, aplikasi akan mengambil kembali data terbaru dari API dan akan menampilkan kembalinya ke layar. Oke, ini dia tampilan. Selanjutnya kita pergi ke program. Nah, di sini project saya ini menggunakan Ionic Framework, terus Vue.js dan Axios untuk mengambil data dari API. Komponen utama program ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama script, terus template, dan yang terakhir yaitu state. Script digunakan untuk programnya, template digunakan untuk membuat tampilan, dan ada sedikit style untuk mengatur desain dan mengatur tata letak tampilannya. Sekarang kita ke yang pertama, ke scriptnya. Pada bagian paling atas terdapat beberapa import seperti ion pack, ion header, ion toolbar, ion title, ion content, ion button, ion card content from Ionix View. Nah,
Pada bagian ini digunakan untuk memanggil komponen ionik yang nantinya digunakan untuk membangun tampilan aplikasi. Contohnya IonPeg. IonPeg digunakan untuk sebagai halaman utama. IonHeader. IonHeader digunakan untuk tampilan header. IonButton untuk tombol refresh dan IonCut untuk menampilkan data kripto. Kemudian selanjutnya terdapat import Axios from Axios. Import ref unknown from view. Nah, Axios digunakan untuk melakukan request. Jadi si Axios itu digunakan untuk melakukan request ke API. Sedangkan ref unmounted berasal dari view-nya. Digunakan untuk mengelola data serta jalankan di saat halaman pertama kali dibuka. Selanjutnya coin ref. Conloading sama dengan revolve. Nah, variable coin ini digunakan untuk menyimpan data cryptocurrency yang diperoleh dari API tadi. Sedangkan loading digunakan untuk mengetahui apakah proses pengambilan data sedang berlangsung atau tidak. Nilai overloading itu adalah false karena saat pertama kali aplikasi dibuka belum ada proses request yang berjalan. Nah, bagian yang paling penting, nah di sini. Once get coin sama dengan asing sama dengan nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil data kripto dari API CoinLoad tadi. Karena menggunakan asing, jadi proses request dapat berjalan secara asinkronus. Sehingga aplikasi tidak menjadi freeze. Pada awal fungsi terdapat loading.value sama dengan true. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah status loading menjadi true sebagai tanda bahwa aplikasi sedang mengambil data dari API. Kemudian dilakukan request menggunakan Axios. Once response dengan await axios.get http fvcoinlore.get. Kode ini digunakan mengirimkan http request ke get coinlore untuk mengambil setelah server memberikan respon, data selanjutnya akan disimpan ke dalam variabel. Selanjutnya mengambil data. Nah, coin.value sama respon.data.data slash 0,11. Nah, pada API CoinLore, data kripto berada di dalam objek data. Oleh karena itu, respon data.data yaitu slash 0,11 itu digunakan untuk mengambil 11 data pertama saja supaya tampilan tidak terlalu panjang. Nah, kalau 0,10 berarti data yang diambil hanya 10. Jadi nggak semuanya diambil. Selanjutnya error handling. Nah, ini terdapat cat error. Nah, bagian ini digunakan untuk menangani error apabila terjadi masalah saat terjadi data. Misalnya koneksi internet terputus atau server API tidak dapat diakses. Finally, terakhir, bagian ini akan selalu dijalankan ketika request berhasil ataupun requestnya gagal. Nah, di sini status loading dikembalikan menjadi false sehingga tombol refresh kembali normal. Selanjutnya terdapat unmounted, get coins. Fungsi ini dijalankan saat halaman pertama kali dibuka. Jadi artinya pengguna tidak perlu menekan tombol refresh terlebih dahulu karena data akan langsung diambil secara otomatis.
Selanjutnya ke bagian template, yaitu ada bagian yang header, yang toolbar color primary, yang toolbar cryptocurrency, yang title, yang toolbar slash yang header. Ya, pada bagian ini digunakan untuk membuat header aplikasi dengan judul cryptocurrency. Nah, selanjutnya terdapat tombol refresh, yaitu pada bagian ion button expand sama dengan block, get click sama dengan get coin. Nah, tombol ini digunakan untuk memanggil kembali fungsi get coin. Ketika ditekan, jadi data kripto, nah, data kripto dapat diperbarui kapan saja. Loading, loading, refresh. Nah, pada tombol terdapat loading, loading, refresh. Jika loading bernilai true, maka loading akan menampilkan tulisan loading. Jika loading bernilai false, maka tombol akan menampilkan tulisan refresh. Selanjutnya, menampilkan data kripto. Nah, ini untuk menampilkan Bitcoin. Before sama dengan coin in coin. Nah, ini digunakan untuk melakukan perulangan data cryptocurrency yang terdapat pada label coin. Setiap data akan ditampilkan dalam satu ion card. Selanjutnya untuk menampilkan tingkat, nah, itu coin rank untuk menampilkan tingkat kripto. Nah, selanjutnya coin name digunakan untuk nama kripto. Selanjutnya coin name, coin simbol, nah, untuk menampilkan nama dan simbol kripto. Nah, jadi contohnya Bitcoin, simbolnya BTC, Ethereum, simbolnya ETH, gitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya number coin phrase USD, for fixed. Kode ini digunakan untuk mengubah harga menjadi format angka dengan 2 digit di belakang koma, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Ini selanjutnya, saya di sini menerapkan sedikit CSS-nya atau style. By draw display sama dengan flag, justify content, space between, elegant items, and center. Nah, ini digunakan untuk mengatur posisi apa yang nama dari nama kripto dan harga supaya tampilannya sejajar, sebaris dalam satu baris rapih gitu. Kemudian pada bagian small dan H2-nya digunakan untuk mengatur warna dan jarak antara teks sehingga tampilannya akan jadi rapi, lebih rapi. Ya, demikian presentase hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi inilah dia secara keseluruhan daripada programnya. Dan kembali lagi yang tadi, ini dia tampilan dari cryptocurrency. Ya, jadi aplikasi berhasil dijalankan sesuai dengan instruksi yang terdapat pada soal. Ya, demikian presentase hasil praktikum 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ataupun implementasi aplikasi yang saya buat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.